lu punya anak, lu bakal mikir lagi gue pasti posesif gak sih kayak gini? Pasti. Ya bisa jadi gue ya maaf ya bukan maaf amit-amit ya ngejilat ludah sendiri. Pada akhirnya gue sih ini lu nonton aja dah. Gue capek gue udah. Podcast di luar jam kerja. Gimana tuh? Kisah nyata semuanya. Iya. Ya mungkin ada kejadian-kejadian horor pas lagi kakaknya ada mungkin. Cuman nggak bakal lebay itu. Setuju, gue setuju. Mungkin ya. Gue nggak tahu. Soalnya cerita seheboh itu, segila itu, kok baru di-up-nya sekarang? Iya. Mungkin karena Twitter kan udah lama juga ya. Itu juga kejadiannya udah tahun berapa sih? Tahu gak lu? Nah itu tuh udah lama, Bray. Sorry. Aduh. Ada siluman ular kali itu nyenggol tuh. Ngamuk nih, Badara Wihi. sorry. Madara. Badara Wuhi. Masing-masing. Harus disolatin dulu tempatnya. Oke, lanjut gimana? Waduh, gue lupa tadi. Gue juga lupa. Iya, jadi menurut gue nggak. Ya mungkin ada mungkin ada. Ya percikan mistis mungkin ada pas lagi mereka KKN lah. Iya, pasti. Kalaupun kisah nyata ya. Tapi menurut gue nggak bakal sebumbu itu. Iyalah. Iya, masa ada penari ular cuy, iseng banget. Itu kan udah nggak mungkin kan. Orang bisa mati gara-gara penari ular yang katanya siluman atau apalah, gue nggak ngerti. Iya aneh gitu, sehebat-hebatnya pocong kuntilanaknya nggak bisa bikin orang meninggal gitu kan. Ya maksudnya, ya udahlah emang bumbu berarti kan. Apalagi di zaman sekarang nih, eranya udah era yang digital, apa-apa udah jadi konten gitu. Setan aja yang tadinya yang nggak muncul bisa jadi muncul di YouTube kan aneh kan. Maksudnya, lu sekuat apa sih bisa munculin hantu gitu? Itu aja aneh. Jadi gue 50-50 aja posisi gue sekarang. Iya, gue. Jadi kalau ada treat, gue nggak langsung gue telan gitu. Ya itu. Akhirnya gimana dulu nih? Akhir dari goals ceritanya nih orang nih. Bener. Kalau ujungnya sesuatu yang menarik perhatian orang banyak, ya apalagi cuy. Pasti ada bumbunya konten gitu. Emang zaman sekarang nih kita kalau dapat informasi itu harus diolah dulu. Harus diolah dulu. Bisa. Jangan lo kayak makan makanan Jepang nih, main telan-telan aja yang mentah. Iya, itu benar. Sayang. Maksud gue gini, rada kasar sebelumnya. Nggak apa-apa. Orang-orang ini sebenarnya pintar-pintar, Bray. Pintar. Potensinya besar. Cuman sayangnya, sayang disayang nih. Apa tuh? Mereka tuh gampang. Gimana gue ngomongnya? Mereka tuh ini loh. Plus 62. Kenapa nih plus 62? Iya, warganet ini yang gue lihat-lihat ya. FOMO. Benar. FOMO, latah. Iya. Terus kalau dapat informasi itu mereka nggak langsung menerima, nggak dicerna, benar. Jadi langsung telan. Itu kan fatal, Bre. Ya contohnya kayak gini deh. Orang mau beramal, maaf banget. Gue gak ikutan. Gue tuh selalu rancu banget sama yang namanya beramal dikontenin gitu. Oh iya. Gue tahu niatnya baik gitu. Nah. Gue di pihak yang gak setuju sebenarnya. Gue tahu niatnya baik nih. Iya, mengajak orang-orang lain buat beramal juga kan. Tapi itu dikontenin, dieksploitasi kekasihanannya, kesedihannya sama kemiskinan ini orang gitu. Kan eksploitasi kan. Nah benar. Dengan kemiskinannya dia mendatangkan traffic atau apa tuh ke YouTube dia. Masuk yang nonton banyak. Orang itu dapat royalti enggak? Cuman dapat bantuan dia sekali itu aja udah. Tapi kan dia dapat terus tuh dari nontonan itu. Royalti buat dia. Nah itu maksud gue yang gue menyayangkan gitu. Kan kalau istilahnya apa tuh? Gue pernah baca billboard di jalan tuh. Yang iklan rokok lucu juga. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Wah. Nah itu kena banget di gue. Kayak wah ini zaman sekarang yang lagi... Menurut gue ini krisis sosial loh, maksudnya bukan lagi apa ya? Kita tuh ketelan sama teknologi cuy. Benar. Khususnya di negara kita. Semua orang rela melakukan semuanya biar viral. Parah. Biar dapat hati. Parah.
Demi konten semua. Kan yang terbaru itu perawat yang bikin TikTok. Tahu gak sih lu? Enggak. Yang lagi masang ureter, apa sih istilahnya? Ureter kan Mas ya? Kateter yang buat kencing, buat pasien. Dia lagi masang itu. Lu bayangin dia TikTokan sambil TikTokan. Astaga. Kan gimana tuh? Gua enggak paham tuh. Akhirnya apa? Akhirnya matiin rezeki dia sendiri. Oke, TikTok dia rame banyak yang nonton. Tapi kerjaan dia hilang. Hilang tuh berarti? Ya gue gak tahu ya. Tapi kan akan berpotensi hilang dipecat. Karena mencernai nama rumah sakit juga kan? Iya, dia melanggar SOP. Gitu loh. Wah, kan. Oh ya? Komennya mendukung ya Mas ya? Komen-komennya tuh wah. Kapan lagi nih dapat kesempatan cowok ganteng Wah, tapi sangat disayangkan aja gitu. Itu kan enggak, maksud gue dari komentar-komentar netizen aja itu udah menggambarkan gitu loh seberapa sorry banget. Bobrok gitu. Bobrok gitu. Bobrok banget menurut gue sekarang nih. Hal-hal yang sebenarnya menyimpang sekarang tuh udah dianggap hal yang lumrah. Iya. Itu kayak gitu sekarang. Maksudnya mungkin kembangnya baru mekarnya sekarang gitu. Yeah. Dulu masih kuncup ya megarnya di era sekarang nih kita nih gitu. Dulu yang rame lu inget gak sih masalah isu prank GoFood? GoFood, wah itu gila-gilaan. Order tuyul bukan sih? Wah itu gila-gilaan itu. Iya itu parah tuh. Enggak, jadi kan dulu kan ada di YouTube tuh setahu gue lagi viral. Jadi lu mesen GoFood nih yang banyak, wah sampai jutaan. Tiba-tiba abangnya rame tuh. Abangnya rame dong. Abangnya rame maksudnya gimana? Abangnya banyak dong yang datang ke rumah. Enggak, maksud gue satu orang, satu driver, mesennya tuh banyak. Oke. Pesenannya banyak, ratusan ribu sampai jutaan. Nah, tapi lokasi itu ngasal mesennya. Iya, order fiktif kan? Iya. Order tuyul dibilang. Tuyul. Nah, awal-awal beda lagi. Supirnya ngerjain customer. ngerjain Gojeknya. Oh gitu Mas. Oh iya ya. Oh iya. Biar dari masuk keuntungan dapet deh. Oh. Beda berarti. Beda. Terus? Tuh, nah awalnya tuh di prank. Satu orang nih ngeprank. Udah belanja kasarnya lah jutaan gitu, tiba-tiba ngilang. Gojeknya sedih gitu, nangis, orangnya datang ngeprank. Apa kita ngeprank bla 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 bla. Ini uangnya buat Bapak. Awalnya begitu. Konsepnya ya. Awalnya begitu, viral tuh. Iya, viral. Banyak yang ngikutin, Mas. Langsung gitu semua rame. Pada saat itu belum ada yang nuntut ya berarti ya? Belum, karena akhirnya ditutup dengan sedekah gitu, sedekah walaupun dikontenin ya. Banyak yang ngikutin kan abis itu kan. Nah, ada nih beberapa oknum yang mesennya jutaan, terus wah pede dong Gojeknya, wah udah dapat rezeki nih gue nih gitu. Dipesen tuh sama Gojeknya, hilang, nggak ada kabar sampai sekarang. Gitu. Itu berarti Gojek kalau kayak gitu duit sendiri dong ya? Duit sendiri lah. Oh bukan dari uang ini ya, GoPay-nya masuk gitu bayar pakai. Iya kalau pakai GoPay, kalau pakai cash. GoPay ya. Kalau pakai cash tuh modal sendiri ya kalau Gojek ya, abang Gojek. Iya, gue kurang tahu, cuman kayaknya sih ya. Orang sampai nangis. Sampai sekarang tuh setahu gue orangnya yang kayak gitu nggak ketemu. Wah jahat sih cuy, jahat. Maksudnya apa ya? Itu udah lama sih, tapi sekarang mungkin udah nggak ada. Trennya udah hilang lah. Udah hilang trennya. Tapi jahat sih maksud jahat gue. Banget, Bray. Itu kan berawal dari iseng malah jadi kriminal. Iya gak sih? Itu orang kalau dituntut bisa ditangkap loh itu. Tangkap. Diusut loh itu. Wah jahat banget sih, gue gak setuju tuh. Parah. Nah, itu makanya balik lagi ke permasalahan tadi Mas. Jadi ya orang Indonesia gitu, dapat informasi tuh nggak difilter, langsung makan, dimasukin semua gitu. Benar. Jadi sayang, walau potensinya gede. Orang banyak kok teman-teman kita di Indonesia nih yang kerja buat Marvel, jadi mungkin banyak gambar komik, gambar apa gitu nggak sedikit gitu loh. Banyak. Cuman yang gitu-gitu tuh ketutup aja sama bobroknya yang lain. Iya benar. Ya pada akhirnya kan
Orang-orang hebat kayak gitu larinya kemana? Ke luar negeri. Mereka merasa di-appreciate di sana. Benar. Mereka punya di bidangnya mereka nih gambar kayak gitu tuh di sini nggak ada pasarnya, mati. Iya, Jadi mereka lari keluar. Iya. Nah, pas orang Indonesia tahu nonton Marvel setelah nonton after creditnya, wah ada orang Indonesia nih namanya. Langsung. Nah, si orang ini naik namanya lah, nyesel kan lo? Ada gua nih orang Indonesia di situ gitu. Lu kemana aja? Iya, lu kemana aja nih? Dulu gue susah mau kerja di film gitu misalkan. Nggak masuk, malah gue diterima di tempat lain di luar negeri. Kan sedih gitu. Maksudnya lu kehilangan aset lah. Negara lagi. Bangsa ini nggak bisa mempertahankan aset itu gitu. Sayang lah. Apalagi yang pelaku seni gitu, waduh. Kayaknya yang udah senior tuh kasihan sih gue kadang. Gue pernah lihat di TikTok ada satu orang, dia itu isinya konten dia tentang ini mas, bikin instalasi seni gitu, pameran. Gue ngeliat orang Indo tuh diakui loh seninya di luar diakui. Iya. Sampai ada satu yang sampai puluhan juta bikin lukisan yang 3D, abstrak, 3D. Puluhan juta gitu. Tapi di kita tuh nggak kedengeran sama sekali. Iya karena kita udah dijajah sama barat-barat nih. Warga-warga barat dijajah sama teknologi. Kita tuh udah begini nih. Iya. Jadi kita nggak tahu tuh. Coba lo ke pameran, lo ngerti nggak yang dipajang seninya apa, maknanya apa? Orang-orang kan ngeliat ngestan gitu terkesima ya. Gue bengong ini. Sekarang, Bray, kalau kita datang ke pameran seni, ke galeri mana, selfie. Iya. Dia dia menghargainya dengan selfie bersuah foto gitu. Nggak, dia orang-orang kesana tuh bukan buat mengagumi itu, cuman lebih ke ini loh, gue lagi di art space. Iya. Jadi bagi anak muda sekarang yang agen titik terang, faktor apa yang membuat generasi muda di Indonesia gitu yang kita bisa perbaiki di sana? Yang bisa kita perbaiki adalah menanamkan sih mas, memperbanyak. Faktornya dulu. Faktor. Ya itu menurut saya balik lagi ke tren tadi sih. Mereka ngeliat ada satu tren, terus mereka kayak, ini bisa nih kayak dikontenin gitu, dikit-dikit konten kayak ya nyari ini aja. Perhatian lah. Nyari perhatian. Karena sekarang kan emang orang-orang lagi rame banget ke art space gitu. Iya. Jadi sekarang orang yang ke art space tuh dinilainya wah keren nih orangnya, edgy gitu, di luar out of the box gitu. Jadi nggak ke mall-mall aja, beratnya punya daya kreativitas yang tinggi gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan ke art space. Tapi sekarang kan orang-orang yang tadinya menikmati ke art space karena sepi, karena melihat wah indah banget nih seninya gitu. Sekarang kan isinya bocil-bocil berarti. Iya benar. Selfie. Buat apa selfie-nya? Ngerti mah kagak mereka, gue yakin. Instagramable aja. Tapi emang itu sih tujuannya. Ketika lo menjadi sebuah agen titik terang gitu, menurut gue yang harus dilakukan adalah kita minimal menanamkan rasa bahwa kita tuh harus menghargai karya. Benar. Ya kan? Entah itu bisa dilakukan dengan kita ikut komunitas, kita harus lebih aware ke situ ya. Bisa pokoknya ikut kelas-kelas yang kreativitas, atau lu mengekspresikan diri dengan karya lu sendiri, upload di mana kan sekarang udah gampang kan upload. Benar. Selain di YouTube nih ada website, terus ada kayak apa lagi yang model-model NFT tuh masih tren nggak tuh? Nah itu kan bisa jadi profit juga. Tapi kan lu bisa ini nggak skip sih, salah itu. Lu bisa nggak masalah. Kan kita diskusi di sini. Atau lu masuk gabung di kayak Kaskus gitu, karena masih ada komunitasnya. Itulah belajar kenal orang baru lewat digital atau offline kan bisa. Nah itu rasa itu harus ditanamkan. Jadi nggak cuman melulu kita bersaing loh untuk biar dilihat orang banyak, tapi konten kita nggak ada value-nya, itu sayang banget gitu. Dan yang gue lihat permasalahan yang lain itu adalah orang-orang kita ini fanatis. Dalam arti kiblatnya mereka tuh seleb-seleb yang mereka ikutin. Iya betul. Apapun nih seleb yang mereka ikutin nih, wah keren nih, gue mau. Sampai kadang-kadang di sosmed itu banyak banget yang kata-kata yang kayak
giliran ganteng aja aman gitu, giliran cantik aja aman gitu. Coba jelek pasti dihina gitu. Walaupun kadang si ganteng sama cantik ini kadang melakukan kegiatan yang menyimpang gitu. Cuman idolakan terus. Iya, diidolakan terus. Jangan udahlah orang ini orang itu gitu. Nah, itu dia pentingnya. Balik lagi ke kedewasaan pola pikir sih menurut gua. Ya oke remaja, oke lu masih cinta dengan dunia lu gitu. Tapi ketika udah masuk umur-umur yang menurut gua mateng, kayaknya lu harus memulai kembali deh. Lu harus melihat kayak, oh dulu gua pernah ikut ini nih komunitas ini atau apa. Kayak gua harus coba lagi dari awal deh. Biar menanamkan lu bisa apa sih ibaratnya detox dulu nih sama sosmed gitu. Lu ngelakuin apa kek? Gambar kayak di buku gambar udah pernah lo belum gambar di buku gambar lagi? Sekarang nggak pernah kan? Coba lu lakuin itu. Itu kan hal yang dulu itu tuh berharga banget cuy. Banget. Anak sekarang yang nggak dapat itu gitu. Benar. Nggak pernah ada. Gue tuh merasa beruntung cuy. Setuju gue. Gue misalkan gue gambar lagi di buku gambar. Itu tuh puluhan tahun yang gue nggak pernah gue lakuin lagi. Ketika gue lakuin itu pasti gue senyum sendiri. Gue akan mengulang masa kecil gue gitu. Nostalgic. Dan gue akan sangat menghargai waktu gue dengan gambar gitu. Walaupun gambar gue jelek hasilnya. Tapi gue menghargai waktu gue bukan cuman ketik Instagram posting. Udah. Tapi kan ketika lu gambar ini, ada value-nya cuy. Ada perjuangan, ada prosesnya gitu lu gambar. Setelah lu gambar itu di buku gambar lu bisa bingkai. Bisa taruh di kamar atau lu mau jual di marketplace kan ada tuh anak kecil yang jual itu. Jadi keuntungan buat lu, jadi hobi baru buat lu gitu. Nah itu yang belum kita dapat. Ya intinya itu sih sebenarnya kita udah terjebak di era digital yang semua sekarang serba cepat, serba kompetitif juga untuk masalah persaingan kontennya ya. Siapa yang paling begini, ya udah dia kalah gitu. Jadi value-nya tuh udah hilang nih, menipis pelan-pelan. Walaupun masih di YouTube masih banyak konten-konten yang edukasi. Iya, sebenarnya gadget ini menurut gue ya semua hal sih di dunia ini tuh pasti ada yang plus ada yang minus. Iya, betul. Gadget ini apa sih yang lu nggak bisa dapat dari HP? Dari laptop, lu mau nyari apa aja ada kan? Ada kan? Mbak Google banyak di Mbak Google udah gila-gilaan. Udah gila-gilaan banget. Maksud gue, ya dimanfaatkan. Yes. Gitu loh. Jangan cuman melulu pakai HP-nya buat PDKT. Kayak siapa ya? Kayak siapa tuh? Gitu loh maksud gue. Kan sayang Bray. Orang-orang sekarang nih yang di anak-anak sih biasanya. Ya wajar sih anak-anak juga. Yang main HP itu buat pacaran. Iya sih. Sama buat main game. Nah. Sekarang gini deh. Oke, gue kan gamer juga. Gue main game. Cuman main game. Kalau edik. Apa tuh? Edik juga gak masalah sih menurut gue. Iya gak masalah Namun bijak. Iya harus. Edik tapi bijak gimana tuh? Jadi bukan edik. Bukan edik dong berarti. Kalau edik udah pasti jelek. Iya. Maksudnya gamers yang serius yang terus main game gitu kan nggak masalah. Iya. Tapi jangan sampai adiktif gitu ya apa? Candu. Menyebabkan dunia nyata kita. Iya benar. Nah, iya benar. Jadi main game tuh nggak apa-apa sih menurut gue ya. Nggak apa-apa. Cuman jangan sampai mengesampingkan real life lu. Gitu. Yes, betul. Nah masalahnya sekarang orang-orang ini kembali lagi nggak sedikit yang lebih mengutamakan dia atau karakternya dia di dunia maya, di gamenya dia dibanding dunia nyata. Akhirnya apa? Nggak pernah keluar rumah. Individual banget, nggak ada altruisnya sama sekali gitu. Terus ya hasil gitu lah, ansos jadinya no life gitu. Dia lebih prefer ketemu atau ngobrol sama teman-temannya dia di game daripada langsung. Karena mungkin dari game kan dia bisa mungkin ya ngebentuk avatarnya dia sebagaimana apa yang dia mau, mungkin lebih dia bisa mengekspresikan diri kali ya gitu ya. Lebih bebas kan.
lo mau ngapain aja kan nggak ada aturan, nggak normanya. Ya itu yang disayangkan, maksudnya kontrol keluarga juga perlu. Pemakaian gadget apalagi buat anak masih umur kecil dari kasih gadget tuh gue. Iya sih. Kayaknya gue ketika nanti jadi bapak gitu, jadi bapak gitu ya. Amin. Amin. Kayaknya gue akan sangat nggak mau over posesif juga ke anak. Tapi gue akan membatasi banget gitu. Karena gue di posisinya dia dulu gitu. Gue memposisikan diri lah gitu. Cuman easier said than done bro. Dalam artian lo ngomong sekarang gampang. Iya benar. Karena lo belum punya anak. Lo punya anak, lo bakal mikir lagi. Pasti. Posesif gak sih kayak gini? Pasti. Ya bisa jadi gue. Ya maaf ya. Bukan maaf. Amit-amit. Ya ngejilat ludah sendiri. Pada akhirnya gue sih. Ini lu nonton aja dah. Gue capek gue udah. Ya gue takutnya kayak gitu. Cuman jangan sampai kejadian. Kalau bisa ya kita bapak-bapak muda ini harus bisa bijak lah gitu. Bener-bener bijak gitu. Jangan over tapi jangan lepas juga. Jangan lengah. Tapi harus, kenapa lu lihat ada hantu? Enggak ada. Gue cuman kepikiran tadi. Terus. Iya, jadi yang penting masalahnya sih kuncinya di bijaknya. Mau lu masih kecil, mau lu udah gede. Apalagi udah gede. Nah mungkin dong kalau lu harus bijak lah. Iya benar. Gue aja sekarang main game HP jujur, game gue ada 2. Stumble yang lagi trending. Gue juga bosenan. Iya. Paling gue cuman malam baru buka. Kerja ya udah seharian, udah capek. Main game bentar. Gue sampai yang begini mulu sampai juling. Sayang cuy. Bener. Time is money ya. Time is money cuy. Maksudnya ya keluarga juga penting lah, quality time-nya kan. Itu sih yang harus dihidupkan. Maksudnya gue juga gak ngerti formulanya apa biar bangsa kita ini nih anak-anaknya yang mudanya gitu biar melek. Meleknya tuh selain melek teknologi juga melek akan kehidupan gitu. Lo buang banyak waktu cuman buat depan HP doang. Ntar lo pertanggungjawabannya pas udah mati ditanya tuh. Waduh. Iya serius maksudnya. Jangankan pas udah mati, berarti pas di dunia aja pasti udah ada tanggung jawabnya gitu loh. Gue juga takut kan, maksudnya gue takut ditanya juga gitu ntar. Lu ngapain aja lu Gi di dunia? Udah ada gadget main HP mulu. Sholat enggak gitu. Kerja lu bolak-balik sampai malam tapi nggak ini ya kan takut ya. Kita kan mikirnya jangka panjang gitu. Selain lu mikir di dunia, lu mikir di akhiratnya juga gitu. Terus bisa jawab nggak? Kan ditanya pakai bahasa Arab gitu kan takutnya. Banyakan bahan HP sih, nggak tahu lu ditanya malaikat kayak gimana nih. Itu aja sih. Tadi kayak ngomongin parenting tadi. Iya, semi parenting. Iya, tapi kok jadi ke akhirat ujung-ujungnya. Ini harus jadi ke akhirat gitu, Bray. Enggak maksud gue. Emang udah mulai bapak-bapak, udah mulai OTW bapak-bapak. Lu mikirin umur. Udah masih muda loh. Nih, closing aja udah. Ya. Tadi kita udah bahas tentang anak muda sekarang gimana. Masing-masing kasih minta 3 kata. Dan apa yang harus dimiliki oleh anak muda Indonesia zaman sekarang. Siapa duluan? Oh ya. Gue punya pertanyaan Gip, yang harus lo jawab cepet. Katanya mau jawab duluan tadi. Oh iya gue ya. Sorry. Ulang. 3 kata buat lo untuk anak-anak muda zaman sekarang apa yang mau lo sampein? Apa yang mau gue sampein buat mereka? Iya, hal yang positif. 3 kata. Self aware. Yes. Peka. Dinamis. Wah. Keren. Anjas. Kalau lo gimana? Kalau gue pikirin dulu ya. Iya. Pokoknya ya gue gak bisa bahasa Inggris lah. Iya, gak perlu bahasa Inggris bro. Gak perlu bahasa Inggris ya. Bahasa Afrika boleh. Wah, boleh. Lawak lagi. Ya harus bijak, dewasa, sama apa dong? Dikat aja ntar ya. Jadi gue biar cepet gitu. Bijak, dewasa, cekatan. Wah.
Iya gak sih cekatan? Iya, Cekatan benar. tuh maksud gue kayak mudah beradaptasi gitu. Iya, lo bisa segala macem lah di dunia modern ya gitu sih. Iya. Ya ngerti lah pokoknya. Ya, mungkin Ya udah, itu udah closing. Podcast di luar jam kerja.